Assalamualaikum teman-teman, nama saya Winda Deswita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi S1. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Apakah teman-teman kalau mandi pakai sabun Dove dan kalau keramas pakai sampo Clear atau Tresemme? Pasti teman-teman juga banyak kan yang pakai pasta gigi merek Pepsodent. Nah, jika saat ini teman-teman menonton video ini sambil makan ice cream Walls, pastinya teman-teman tahu produsen barang-barang tadi. Unilever, perusahaan multinasional asal Inggris dan Belanda yang produknya dapat ditemui di lebih dari 190 negara. Ini adalah salah satu perusahaan tertua di dunia. Lalu, bagaimana kabar Unilever di Indonesia? Yuk simak terus video satu ini. Unilever didirikan pada tahun 1930 dengan nama awal Lever Ship Fabricant yang merupakan penggabungan dua perusahaan, yaitu perusahaan sabun asal Inggris dan produsen margarin asal Belanda. Adapun pendiri dari Unilever adalah Antonius Johannes Jargen, William Lever, James Darcy Lever, Samuel van den Berg, dan George Skid. Unilever memiliki visi yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Dan misinya adalah menjadi yang pertama dan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Unilever beroperasi di 7 negara yaitu Unilever Bangladesh, Unilever Nepal, Hindustan Unilever, Unilever Australia, Unilever Pakistan, Unilever Filipina, dan Unilever Indonesia. Unilever mulai melantai di perusahaan saham sejak tahun 1982 dengan 15% saham. Kode saham dari Unilever adalah UNVR. Saat itu, harga perdana saham Unilever dipatok di Rp3.175 per lembar saham. Pada tahun 1990, Unilever mulai merambah pasar produk personal care. Tidak hanya itu, mereka juga membeli perusahaan teh Sariwangi. Lalu pada tahun 1992, Ice Cream Walls mulai dipasarkan di Indonesia. Pabrik pertama mereka dibangun di daerah Cikarang dengan produk andalan itu adalah Cornello dan Pedal Pop. Unilever mulai merambah bisnis kecap pada tahun 2001 dengan mengakuisisi Kecap Bango. Saat itu Kecap Bango adalah salah satu dari 4 produsen kecap tertua di Indonesia, di samping Kecap Benteng yang berdiri sejak tahun 1882. Kecap Cap Orang Jual Sate yang berdiri sejak tahun 1889 dan Kecap Cap SH yang didirikan pada tahun 1920. Kecap Bango sendiri berdiri sejak tahun 1928. Lanjut ke tahun 2008, Unilever mulai merambah bisnis skincare seperti Pond's, Vaseline, dan Rexona. Mereka juga mengakuisisi minuman sari buah gogo dan buah vita. Untuk urusan laba, selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2015 dengan 5,9 triliun, tahun 2016 dengan 6,4 triliun, tahun 2017 dengan 7 triliun, dan tahun 2018 dengan 9,1 triliun. Selain laba, margin laba juga berhasil terjaga dengan baik. Bahkan di 2018, mereka berhasil menaikkan profit margin di atas 20%. Unilever memperkerjakan 206.000 pekerja dan memproduksi 400 merek dagang. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Pesaing utama Unilever adalah Procter & Gamble dan Kraft yang memiliki penetrasi pasar di hampir setiap negara di dunia.
Pesaing-pesaing lainnya adalah PT Wings, PT Kao, PT Mandan, dan PT Daiso. Unilever harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi bersaing yang menekankan pada kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk. Yang kedua, kepemimpinan harga rendah. Strategi yang ketiga, segmentasi produk. Yang keempat, berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain untuk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung bermasyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Yang kelima, menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Yang keenam, strategi penjualan dan promosi. Misalnya periklanan, promosi penjualan secara pribadi, dan pemasaran langsung. Strategi yang ketujuh adalah strategi sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Strategi selanjutnya adalah strategi operasi, dan yang terakhir strategi teknologi informasi. Baiklah, sekian informasi dari saya tentang PT Unilever. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.